Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good day to everyone. So hari ni kita akan sambung kita punya lesson dengan second subtopic di bawah topik heat, gas law and also thermodynamics. And before we go to gas law, okay, kita akan pergi kepada bahagian yang pertama di mana dia menyebut berkaitan dengan kinetic theory. So what is kinetic theory? So kinetic theory basically kita boleh describe dia sebagai structural model for an ideal gas which treats ideal gas as a collection of molecules. Baik, kinetic theory ini sebenarnya adalah satu model yang dibina oleh saintis untuk describe satu karakteristik of gas which kita boleh panggil sebagai ideal gas. Now, gas yang kita jumpa kebiasaannya adalah gas biasa. Dia bukan dipanggil sebagai ideal gas. So ideal gas ini adalah satu gas di mana gas ini akan menunjukkan sifat-sifat yang boleh dipredik, dan ideal gas ini hanya boleh dicapai menggunakan gas yang biasa pada pressure yang rendah ataupun pada low pressure. Okay? Now, untuk dia menjadi ideal gas, dia mestilah memenuhi dua kriteria di bawah ini. Okay? Satu, kita panggil sebagai dia punya physical components, macam mana kita boleh describe dia punya physical component. Dan yang kedua, dia akan menunjukkan behavior seperti yang akan disebut nanti. Okay? Now, untuk physical components, an ideal gas, okay, dia mestilah mempunyai large number of molecules. Maksudnya di dalam satu ideal gas itu dia punya molecules itu sangat-sangat banyak. Okay, so dia tidak boleh hanya dalam 100 ataupun 20, tidak boleh, dia mestilah dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian disebabkan jumlah ini terlalu banyak, maka molekul gas tadi kita boleh assume dia bertindak sebagai point like. So dia just a point. So molekul tadi kita boleh describe sebagai a point. Kemudian dari segi behavior, kita punya ideal gas ini, molekul gas dia hanya boleh interact dengan molekul gas yang lain melalui short range forces. Maksudnya kalau dia dalam keadaan sangat dekat, jarak mereka sangat-sangat dekat, dan baru kita ada force yang kita panggil sebagai short range forces. Okay, kalau dalam keadaan yang separate ataupun dalam keadaan yang agak jauh, maka force ini tidak akan wujud. Selain daripada itu juga, okay, kita tahu bahawa this molecule gas ini dia sentiasa collide, dia sentiasa berlanggar. So type of collision di antara molekul-molekul gas ini ialah jenis elastic collision, dan ini kita sudah pun cover di dalam chapter 3 momentum. Okay, so collision dia adalah jenis elastic dan bukannya jenis inelastic. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada gas law, okay, di mana gas law ini adalah law yang kita develop menggunakan ataupun kita bersandarkan kepada kinetic theory tadi. So untuk gas law kita ada 3 gas law di sini. Kita ada Boyle's, kita ada Charles dan juga kita ada Gay-Lussac ataupun nama lain dia adalah pressure law. Now untuk gas kita ada 3 variable yang kita akan gunakan untuk mewakili suatu gas. First kali kita ada pressure ataupun tekanan, yang kedua kita ada volume of the gas, and yang ketiga kita ada temperature of the gas. So these 3 quantities yang kita gunakan untuk kita describe, sebab ketiga-tiganya kita boleh measure ataupun kita boleh ukur. So first kali kita akan pergi kepada Boyle's law. Okay, untuk Boyle's law, dia sebut di sana when the gas is kept at constant temperature. Okay, so maksudnya dia punya temperature adalah constant. So what will happen to the gas is the pressure of the gas, okay, so the pressure of the gas will be inversely proportional to its volume. Okay, so kalau saya boleh describe kita punya relationship ini tadi dalam bentuk graf, maka bentuk graf kita akan menjadi, so pressure dekat sebelah Y dan V ataupun volume di sebelah X, maka bentuk graf kita akan menjadi inversely proportional. Okay, baik, so this relationship ataupun this proportionality form sebenarnya kita boleh tukar dia kepada mathematical form.
So kalau saya boleh ubah kepada mathematical form, so dia akan menjadi P, and then V saya naik ke atas is equal to constant. Okay. Kemudian kalau dekat graf ini saya boleh letakkan number. Okay, so let's say saya letakkan di sini ada 1 point dan di sini adalah point yang kedua, di mana dekat point number 1 and point number 2 kita boleh nampak di sana dia punya pressure dan volume adalah berbeza. So, kalau saya boleh gunakan value pressure dan juga volume pada kedua-dua point, maka saya boleh menggunakan equation di mana dia adalah PV is equal to PV, di mana yang di sebelah kiri dia akan menjadi pressure dekat point number 1, volume dekat point number 1 is equal to pressure dekat point number 2 and also volume gas at point number 2. So next kita akan pergi kepada Charles Law. Okay, so di mana Charles Law ini disebut when the pressure of the gas is kept constant. So apa yang berlaku ialah pressure yang kita akan constantkan dalam Charles Law, dan di mana dia akan sebut the volume of the gas is directly proportional to the temperature. So the volume now is directly proportional to the temperature of the gas. So kalau kita boleh describe dia dalam bentuk graf, maka dia akan jadi volume and also temperature. So since dia adalah directly proportional, maksud kalau volume increase maka T pun akan increase. That's why kenapa dia punya graph akan menjadi a straight line graph. Okay. Kemudian this proportionality form kita boleh tukar dia kepada mathematical form, di mana dia akan menjadi V volume divided by T sama dengan constant. Okay, sama dengan constant. So sama juga saya akan letakkan 2 point. Satu, let's say di sini adalah point number 1 and over here is point number 2. Sama juga macam tadi. Di setiap point 1 dan 2 mempunyai different volume and also different temperature. So kalau saya mau kira, okay, saya boleh gunakan equation di sana. Dia akan menjadi V over T is equal to V over T. Di mana yang di sebelah kiri kita akan letakkan untuk volume at point number 1, temperature number 1, volume at point number 2 and also temperature at point number 2. Okay, so that's how kita menggunakan equation daripada Charles Law. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, kita panggil sebagai Gay-Lussac's Law, ataupun saya sebutkan tadi dikenali juga sebagai pressure law, di mana dekat pressure law apa yang berlaku ialah when the volume of the gas is kept constant. So now volume akan menjadi constant. The pressure is directly proportional to its temperature. So pressure is directly proportional to the temperature. So kita boleh describe ini juga di dalam bentuk graf, di mana dia akan menjadi pressure dan di sini akan menjadi temperature. So since kedua-duanya adalah directly proportional, bermaksud kalau pressure saya increase, maka temperature saya pun increase as long as dia punya volume adalah constant. Baik, daripada sini, okay, daripada bentuk proportionality form ini, kita boleh tukar kepada bentuk matematik ataupun mathematical form, di mana dia akan menjadi P over T is equal to constant. Okay, so kalau kita boleh letakkan 2 point di sini, let's say over here saya letakkan point number 1 and also over here point number 2, sama juga macam tadi, di setiap point 1 dan 2 ini mempunyai different pressure and different temperature. So kalau saya mau gunakan ataupun saya mau cari value pada satu-satu point, saya boleh gunakan equation P over T sama dengan P over T, di mana yang di sebelah kiri ataupun on the left side of the equation will be pressure at point number 1, temperature at point number 1, pressure at point number 2 and also temperature at point number 2. Okay? Baik, seterusnya kita akan tengok kepada ideal gas law. Okay, ideal gas law ini adalah gabungan, combination daripada ketiga-tiga gas law tadi. Kita ada Boyle's, kita ada Charles dan juga kita ada Gay-Lussac ataupun pressure law. Ketiga-tiganya kemudian kita akan combine. Okay, so ketiga-tiganya kita akan combine, dan bila kita combine, kita akan dapat satu equation di mana dia sebut P pressure darab dengan volume divide by T is equal to constant. Okay, so
Sebenarnya equation ini kita boleh perbaiki dan kita boleh tambah di mana dia boleh menjadi, okay, dia akan menjadi P pressure, volume, okay, over T is equal to NR. So what is N? N ini adalah number of mole for your gas molecule. So N is number of mole. So N is number of mole. While R ialah kita panggil dia sebagai universal gas constant, di mana value R ini adalah 8.314 joule Kelvin, okay, per mole. Okay, so itu adalah nilai R. So kalau di sini kita boleh nampak dia adalah PV over T is equal to N number of mole kita darab dengan R, which is universal gas constant. So ini akan menjadi kita punya ideal gas law dan ini adalah equation yang pertama. Kemudian equation ini juga kita boleh modify dan kita boleh ubah suai menjadi equation yang kedua, di mana dia boleh menjadi PV over T is equal to NR. So N ini adalah number of mole, di mana number of mole kita boleh derive dia daripada equation N over Na. So N ini ialah kita punya number of molecule, while Na ialah kita panggil sebagai Avogadro number, which is a constant. Okay, so kalau saya masukkan value ini, okay, ke dalam equation yang number 2, maka dia akan menjadi PV over T is equal to N over number of Avogadro darab dengan universal gas constant R. Dan kemudiannya dia akan, kita boleh jadikan dia menjadi PV over T is equal to N number of gas molecule, and also we have another constant which is Kb, di mana Kb ini adalah Boltzmann constant, di mana Boltzmann constant ini nilai dia adalah 1.38 times 10 to the power of negative 23 joule per Kelvin. So sekarang ini ideal gas law, kita ada dua equation, sama ada kita akan menggunakan equation yang pertama ataupun equation yang kedua melibatkan Boltzmann constant. So it depends on what type ataupun what information yang disediakan ataupun diberikan di dalam soalan. Baik, sebelum kita pergi kepada kita punya example untuk subtopik gas law ini, saya rasa elok untuk kita tengok bahagian unit dahulu. Okay? Now, tadi saya sebutkan kita ada 3 variable yang kita gunakan untuk describe kita punya gas. Kita ada pressure, kita ada temperature dan juga kita ada volume. So, setiap kita punya variable ini kita ada unit yang berbeza. And of course kita kena tahu unit mana yang akan kita gunakan di dalam equation. Baik. Untuk pressure kita ada 2 unit, okay, kita ada ATM ataupun atmospheric pressure, dan satu lagi adalah PA, which is singkatan bagi Pascal. Okay, so antara kedua-dua unit ini, unit mana yang kita akan gunakan di dalam kita punya calculation yang melibatkan gas law dan juga ideal gas law tadi, maka unit yang kita akan gunakan ialah unit Pascal. Okay. But kita kena tahu bahawa 1 ATM ataupun 1 atmospheric pressure ialah sama dengan 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ataupun in certain book dia tulis sebanyak 101 kilo Pascal. So jangan lupa ya, kilo ini merujuk kepada kita punya prefixes lah. So kalau kita tukar pun maka kita akan dapat 1.01 darab 10 kuasa 5. So saya lagi prefer kalau kamu gunakan 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal. So lagi mudah bila kita buat calculation. Baik, yang kedua kita ada temperature.
Okay, so untuk temperature ini kita ada dua common unit yang kita akan gunakan di dalam pengiraan temperature. Okay, so kita ada dua unit, satu yang kita panggil sebagai degree Celsius dan satu lagi adalah Kelvin. Now dalam calculation melibatkan temperature, maka kita akan gunakan unit Kelvin. Okay, apa kaitan di antara degree Celsius dan juga Kelvin? Okay. Now, kalau saya mau tukarkan daripada degree Celsius kepada Kelvin, maka value itu mestilah kita tambahkan dengan 273. For example, kalau saya dibagi 25 degree Celsius, maka kalau saya mau tukarkan kepada Kelvin, maka dia akan menjadi 25 U plus with 270. So, itu akan menjadi 298 Kelvin. Okay. Kemudian kita pergi kepada variable yang ketiga, which is volume. So volume ini selalunya soalan akan bagi kamu dalam bentuk dua unit, sama ada dalam liter ataupun dalam meter cube. Okay. Now which one yang kita akan gunakan di dalam calculation ataupun dalam pengiraan kita? Okay. Which is kita akan gunakan dalam meter cube. So 1 meter cube bersamaan dengan berapa liter? Which is dia akan menjadi 1000 liter. Okay. Let's say saya dibagi sebanyak 2000 liter. Maka 2000 liter ni of course saya tidak boleh gunakan di dalam calculation. Saya kena tukar daripada meter cube. Bermaksud dia adalah sama dengan 2 meter cube. Okay. Baik, yang seterusnya kita pergi pada example yang pertama untuk kita punya subtopic gas law, which is example 8.1. Soalan dia sebut a spray can containing a propellant gas at twice atmospheric pressure of 202 kilopascal. So ini adalah kita punya pressure lah. Okay, so pressure and having volume of 125 centimeter cube is at 22 degree Celsius. So ini adalah kita punya volume dan ini adalah kita punya temperature. Okay. It is then tossed into open fire. When the temperature of the gas can reach of 195 degrees Celsius, what is the pressure inside the can? Okay, baik. So sekarang ini soalan dia bagi tahu kita ada pressure. Okay, kita ada pressure 202 kilopascal, kemudian kita ada volume and then kita ada temperature. So itu adalah keadaan yang asal ataupun saya boleh letakkan pada position number 1 di mana dia adalah P1 is equal to 202 kilopascal ataupun lagi senang kalau saya letakkan dia sebanyak 202 times 10 to the power of 3 pascal. Kemudian kita ada volume number 1, okay, 125 centimeter cube. Now kalau ini saya tukarkan kepada meter cube, maka dia akan menjadi 125 darab dengan 10 kuasa negatif 2 and then disebut cube and then dia akan jadi meter cube. So dia akan sama dengan 125 times 10 to the power of negative 6 meter cube. Kemudian kita ada temperature yang dibagi untuk situation yang pertama sebelum kita masukkan ke dalam api ialah 22 degree Celsius, which is kalau saya ubah kepada Kelvin dia akan menjadi 295 Kelvin. So ini adalah pada keadaan yang asal ataupun keadaan number 1. Kemudian bila kita masukkan ke dalam api maka dia akan menjadi keadaan yang kedua. Okay, so apa yang akan berlaku when the temperature of the gas reach 195 degree. So sekarang temperature kita berubah menjadi T2 di mana dia adalah 195 degree Celsius, which is kalau saya tukarkan kepada Kelvin maka dia akan menjadi 468 Kelvin. Kemudian what is the pressure inside the can? So saya ditanya sekarang berapa nilai pressure di dalam can. Assume any change in the volume of the can is negligible. Okay. Sekarang ini kita disuruh cari nilai pressure dekat keadaan P2
Tetapi berapakah nilai bagi kita punya volume? Volume tu. Okay. Disebut di sini, assume any change in volume of the can be negligible. Maksudnya ialah perubahan itu sangat-sangat kecil dan kita boleh abaikan. Bermaksud di sini, volume dia adalah sama dalam keadaan yang asal tadi, which is dia kekal sebanyak 125 10 to the power of negative 6 meter cube. Okay. So, apa solution yang saya akan gunakan? Okay. So, since di sini kita punya change in volume itu is negligible ataupun change dia adalah almost zero, maka kita boleh sebut di sini V dia adalah constant. V adalah constant dalam soalan ini. So, bila V constant, apakah gas law yang kita akan gunakan untuk kalau keadaan gas itu di dalam volume yang constant? Okay, maka kita akan gunakan Gas-Lussac law, di mana Gas-Lussac law disebut pressure is directly proportional to temperature, dan untuk mathematical form dia akan menjadi P1 over T1 sama dengan P2 over T2. So that's why kita penting dahulu untuk kita cari apakah value yang constant ataupun apakah jenis variable yang constant. Kemudian daripada sana kita akan tahu jenis kita punya gas law yang kita akan gunakan. Kemudian baru kita keluarkan dia punya equation. Baik. So P1 tadi adalah sebanyak 202 times 10 to the power of 3. Kemudian T1 kita adalah sebanyak 295 Kelvin. Now kita mau cari pressure yang kedua. Maka T2 tadi adalah sama dengan 468 Kelvin. Okay. Kemudian baru saya boleh kira pressure of the gas semasa kita toskan ke dalam open fire. Maka nilai P2 pressure yang kedua is equal to 320 darab 10 kuasa 3 Pascal, ataupun kita boleh letak dia sebanyak 3.20 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada example yang terakhir bagi subtopik ini, which is example 8.22, di mana soalan disebut gas is contained in an 8.00 liter vessel at a temperature of 20 degrees Celsius and pressure of 9 atm. A. Determine the number of moles of gas in the vessel, and then B. How many molecules are in the vessel. Baik, untuk soalan ini dia tidak sebut perubahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Okey, tidak macam example 8.21 tadi di mana dia sebut ada perubahan bila kita toskan ke dalam api. So untuk itu, first kali sebelum saya boleh jawab, saya akan tukarkan dahulu kita punya info yang dibagi dalam soalan. So make sure that dia adalah dalam unit yang betul. Okay. So first kali saya akan tengok kepada ini adalah kita punya volume dan dia adalah dalam liter. Kemudian kita punya temperature adalah dalam degree Celsius dan juga kita punya pressure dalam atm. So di sini saya boleh sebut ketiga-tiga kita punya info ini adalah dalam unit yang tidak standard ataupun dalam unit yang kita tidak boleh gunakan dalam calculation. Okay. So for that saya akan tukar satu persatu. So saya akan start dengan pressure dahulu. So pressure kita adalah 9.0 atm. Okay. So 9.0 atm is equal to sama dengan, okay, so kalau sini dia akan menjadi 9.0 darab dengan 1 atm bersama dengan 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal. So dia akan menjadi, okay, so dia akan menjadi 9.09 darab 10 kuasa 5 Pascal lah. Okay, so itu baru dia punya pressure. Kemudian kita punya volume kita adalah 8.00 liter, and then ini kita perlu tukarkan kepada meter cube di mana dia akan menjadi 8.00. Kita akan bahagi dengan 1000. Okay, so dia akan menjadi 8.00 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. Okay.
Kemudian baru kita tengok kepada dia punya temperature. Temperature dalam soalan ini dibagi dalam 20 degree Celsius, maka kalau kita tukarkan dia menjadi Kelvin. So dia akan menjadi 293 Kelvin. Okay. Now kita punya info ataupun kita punya variable dalam soalan ini sudah pun kita tukarkan kepada standard unit. So kita boleh teruskan dengan soalan A. So soalan A disebut determine number of moles in the vessel. So untuk mencari number of moles, saya boleh gunakan ideal gas law yang pertama, which is PV/T is equal to NR. So yang saya mau cari adalah nilai N ataupun number of mole. Okay. So P tadi adalah 9.09 darab 10 kuasa 5. And then kita punya volume adalah 8 darab 10 kuasa negatif 3. And then kita punya temperature is equal to 293 Kelvin is equal to N yang kita mau cari. And then R ialah 8.314. So N ataupun number of mole for the gas di dalam vessel ini is equal to 2.98 moles. Kemudian soalan B, dia tanya how many molecules are in the vessel. Baik, dalam soalan A tadi kita sudah dapat number of mole, di mana number of mole N ini kita boleh juga dapatkan menggunakan equation N number of molecules divided by Avogadro number. Okay, so dia akan menjadi 2.98 mole is equal to N number of molecule, itu yang kita mau cari, divided by Avogadro number. So berapakah nilai Avogadro number? Now Avogadro number ialah samaan dengan 6.02 times 10 to the power of 23. So bermaksud di dalam 1 mole bersamaan dengan 6.02 times 10 to the power of 23 gas molecule. Okay. So number of molecules, okay, dalam soalan B is equal to 1.779 darab 10 kuasa 24 molecules. Okay. So dengan example 8.22 tadi, maka itu saja untuk kita punya session pada hari ini. Thank you very much for your attention. Okay, I see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.